السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اعلموا رحمكم الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, para pendengar Radio Bas FM yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita memuji dan menyanjung Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dialah yang pantas untuk senantiasa kita memuji kepadanya, menyanjungnya, dan terus mengagungkannya. Allah Tabaraka wa Ta'ala Al-Khaliq, Ar-Raziq, Wal-Razzaq, Dhul Quwwatil Matin. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita, Al-Mudabbir yang mengatur, Al-Muhyi wal-Mumit yang menghidupkan dan mematikan. Dialah pemberi rezeki, Huwal Ghaniyul Hamid, yang maha kaya, maha terpuji. Kalaulah seluruh penduduk bumi ini ingkar dan kufur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, niscaya tidak akan mengurangi sedikit pun dari apa yang dimiliki Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena Allah maha kaya, tidak butuh kepada makhluknya, tidak butuh kepada apapun juga. Namun seluruh makhluknya sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala As-Samad, tempat bergantung segala sesuatu kepadanya. Oleh karenanya makna As-Samad, sebagaimana yang ditafsirkan oleh Abdullah ibn Abbas, sahabiyun jalil radhiyallahu anhu, ada 8 makna. Di antaranya adalah Al-Ghani, As-Sayyid, Al-Sharif, Al-Jabbar, Al-Halim, Al-Azim. Kandungan-kandungan nama-nama yang mulia bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sifat-sifatnya. Agar kita yang senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala keistiqomahan di atas keimanan dan agama ini, ketika kita mempelajari tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbicara tentang keimanan kita kepada Allah, agar menumbuhkan keimanan kita yang kokoh kepadanya. Karena kita tidak tahu bagaimana akhir dan kesudahan kita sekalian. Saat sekarang ini kita bisa istiqomah, tapi dengan fitnah yang begitu dahsyat yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'mali fitana ka qita'il lailil muzlim yusbihu ar-rajulu mu'mina wa yumsi kafira yumsi mu'mina wa yusbih kafira, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Hendaklah kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk segera beramal sebelum datangnya fitnah, seperti potongan malam yang gelap gulita, di mana seseorang dia beriman di pagi harinya, kemudian begitu cepat di sore hari dia sudah balik kufur, atau sebaliknya di sore hari dia kufur dan kemudian besok pagi kemudian dia beriman kembali. Yabi'u dinahu bi'ardin minad dunya, di mana dia kemudian menggadaikan dinnya, agamanya, dengan sedikit dari keuntungan duniawi yang diharapkan, kenikmatan sesaat. Maka orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, perjuangannya dalam hidup ini adalah bagaimana tetap berada di atas keimanannya, berada di atas hidayah, petunjuk. Karena hati ini berada di antara jari jemari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita tidak bisa mengandalkan diri kita. Kalau bukan karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap saat kepada kita, niscaya kita sudah termasuk mangsa syaitan, dipermainkan oleh syaitan. Karena setiap kita memiliki qarin dari bangsa syaitan yang terus tugasnya adalah untuk menggelincirkan kita. Maka kita senantiasa berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Allahumma hdini wa saddidni. Doa yang diajarkan Rasul kepada sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Allahumma hdini wa saddidni, ya Allah, beri aku hidayah dan luruskan amalku tetap di atas petunjuk. Ini yang kita perjuangkan dalam hidup kita ini, agar kita tetap di atas hidayah berupa Islam dan sunnah, keimanan yang kita terus pertahankan dengan kita senantiasa menuntut ilmu. Karena iman dan ilmu tidak bisa dipisahkan. Orang yang senantiasa ingin mendapatkan keimanan yang selalu memiliki derajat, maka dia memohon kepada Allah tambahan ilmu. Dan inilah tujuan Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengutus rasulnya dengan huda, bil huda ay al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, wa dinil haqq ay al-amalus salih. Allah utus dengan dua ini. Senantiasa jika kaum muslimin berada di atas dua hal ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan tampakkan agama yang mereka anut di atas agama yang lain. Karena agama yang diridhai di sisi Allah hanyalah agama Islam. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Maka para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, setelah kita merampungkan pembacaan tentang rukun-rukun Islam, ya tentunya kita ketahui bahwasanya ibadah itu bukanlah ya sekedar ibadah fisik sebagaimana yang banyak dipahami oleh kaum muslimin, sebatas dia salat, menggugurkan kewajibannya, ketika datang Ramadan dia pun ikut berpuasa, atau ketika dia memiliki harta telah sampai nisabnya dan juga telah haul kemudian dia keluarkan zakatnya, atau ketika dia mampu melaksanakan ibadah haji kemudian dia berangkat melaksanakan rukun Islam yang kelima. Tidak dipahami dengan secara fisik begitu saja. Tetapi yang paling utama adalah ketika keimanan
terhadap seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, termasuk yang sudah kita pelajari berupa rukun-rukun Islam, maka kita dituntut untuk betul-betul mengimaninya, mengamalkannya, pelajari dengan sungguh-sungguh, agar apa yang selama ini belum kita ketahui dari tuntunan syariat ini akan menjadi mudah bagi kita. Sehingga ketika sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bertanya tentang perkara yang besar. Akhbirni ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhilunil jannah. Kabarkan kepadaku sebuah amalan yang memasukkanku ke dalam surga. Ini pertanyaan cerdas yang Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepadanya. Orang yang dicintai Nabi dan beliau pun mencintainya, sehingga beliau mengatakan kepada sahabat Mu'adz dalam hadis yang lain, jangan sekali-kali engkau meninggalkan doa ini setelah engkau melaksanakan salat. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini tugas seorang muslim agar senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri nikmatnya dan memperbaiki ibadah kepadanya. Ini tugas kita. Bagaimana kita menyempurnakan ibadah kita. Maka ketika sahabat Mu'adz bertanya kepada Nabi SAW, akhbirni bi'amalin yudkhilunil jannah, kabarkan kepadaku suatu amalan yang memasukkanku ke dalam surga. Sebagaimana yang sudah kita bahas, maka kata Nabi SAW, laqad sa'alta an azim, engkau telah bertanya tentang perkara yang besar. Kemudian diperintahkan oleh Nabi SAW, engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya. Engkau mendirikan salat, engkau berpuasa, mengeluarkan zakat, engkau haji. Nah, ini amalan-amalan yang besar. Fa innahu la yasirun 'ala man yassarahu Allah. Sungguh amalan-amalan yang besar tersebut, amalan yang agung itu akan mudah bagi siapa yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang yang selalu berusaha untuk mengilmui perkara-perkara tersebut, niscaya dia akan mudah untuk melaksanakannya. Karena tentunya hambatan untuk melaksanakan ibadah-ibadah ini yang Allah perintahkan banyak sekali, apalagi di zaman fitnah seperti saat sekarang ini. Kemunafikan, orang-orang munafik. Kemudian kefasikan orang-orang fasik yang dipertontonkan, orang-orang yang buruk akhlaknya, yang merusak generasi kaum muslimin. Belum lagi dalam dirinya, yaitu hawa nafsu dan juga pengaruh jahat dari syaitan. Syaitan yang musuh yang nyata bagi manusia. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Jelas. Yang dikhitab adalah orang-orang yang beriman. Yang diajak bicara adalah mereka orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, artinya dengan konsekuensi keimanan dia, adanya larangan atau perintah setelah seruan kepada orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Allah dan Rasulnya. La tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Seluruh bentuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang terkait dengan hati seseorang, yang terkait dengan lisan seseorang, yang terkait dengan badan seseorang, apapun bentuk kemaksiatan tersebut, itu merupakan langkah-langkah syaitan. Wa may yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Karena barang siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, pasti dia memerintah kepada yang keji dan yang mungkar. Maka oleh karena itu, kita mempelajari tentang rukun-rukun Islam ini,
Kemudian pada hari ini insya Allah kita mulai membacakan tentang arkanul iman, agar kita termasuk orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan jalan kita untuk istiqamah dan menempuh ya jalan yang lurus yang kita semua berharap hingga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita tetap di atas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati Allah Tabaraka wa taala, kita mulai pembacaan syarh durus al-muhimmah li'ammatil ummah, ad-dars ats-tsalits, pelajaran yang ketiga, arkanul iman, rukun-rukun iman. Qala asy-syekh rahimahullah, berkata Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah rahmatan wasi'ah, ad-dars ats-tsalits, arkanul iman. Pelajaran yang ketiga yaitu rukun-rukun iman. Arkanul iman wahia sittatun, rukun-rukun iman wahia sittatun, ada 6 rukun. An tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Yaitu sebagaimana yang sudah kita ketahui tentang rukun iman, engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada rasul-rasulnya, dan juga beriman kepada hari akhir. Dan yang terakhir, engkau beriman kepada takdir baik maupun buruk. Takdir baik maupun buruk yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Ya tentu kita ketahui bahwasanya ya hadis-hadis yang kita sudah pelajari termasuk hadis Jibril pada pembahasan tentang rukun Islam ya, juga terkandung di dalamnya pembahasan kita pada hari ini tentang rukun Islam, rukun iman. Ya. Karena itulah agama yang kemudian malaikat Jibril datang mengajarkan kepada para sahabat. Inilah agama Islam. Tidak bisa lepas dari proses belajar. Iya. Karena asal dari manusia ini adalah bodoh. Tabiatnya adalah zalim. Maka hendaknya dia mempelajari agama ini. Mengetahui petunjuk tentunya dengan mempelajari agama ini. Dan seutama-utama anugerah dari Allah Subhanahu wa taala adalah ya ketika seseorang diberikan petunjuk, ketika dia mau mempelajari ad-din, sebagaimana yang sudah kita pelajari pada kesempatan yang lalu, perkataan Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah, "I'lam hudita anna afdalal minan ilmun yuzilu syakka anka wad-daran." I'lam, ilmuilah, ketahuilah, hudita, engkau senantiasa mendapatkan petunjuk, ilmu dan petunjuk. Bahkan banyak orang yang kemudian membaca dalam salatnya itu ihdinas siratal mustaqim, tapi amaliyahnya ya rutinitas, dia terlihat salat ya, tapi juga melakukan amalan-amalan yang membatalkan ya salatnya, yang membatalkan saumnya, puasanya, yang membatalkan zakatnya, hajinya. Ya. Dia mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Ini menunjukkan bahwasanya ibadah itu bukan sekedar fisik. Ya. Semua mencakup dari keimanan seseorang yang kokoh, ya dengan hatinya, dengan amalan anggota badannya, ya dengan lisannya. Ini mencakup seluruh keimanan. Ya.
Maka iman, ya, sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bid'un wa sab'una au sittun au bid'un wa sittuna syu'bah. Bahwasanya al-iman itu ya, lebih daripada 70 cabang atau 60 cabang keimanan. Fa afdaluha qaulu la ilaha illallah. Dan yang paling utama adalah mengucapkan la ilaha illallah. Dia menetapkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, menetapkan adanya Allah tabaraka wa taala, menetapkan sifat-sifat Allah tabaraka wa taala. Ya. Nanti akan diperinci oleh Syekh apa yang dimaksud dengan ya al-iman billah. Kemudian rinciannya akan dijelaskan oleh beliau. Yang kita insyaallah akan bacakan. Ya, wa adnaha imatatul adza 'anit tariq. Kemudian cabang keimanan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Ya, menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, sedangkan rasa malu itu bagian dari keimanan. Kalau orang sudah tidak memiliki rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, silakan dia melakukan sekehendak hatinya apa yang dia inginkan. Dia tidak malu ketika ada seruan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak tergerak hatinya bagaimana bisa segera melakukannya, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ketika azan misalkan dikumandangkan, bagaimana keimanan kita ketika mendengar azan dikumandangkan? Ya. Segera kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjawab azan. Ya, ketika kita disuruh hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, mari menuju salat, mari menuju kemenangan, apa jawaban kita? La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kekuatan kecuali ya dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekarang fisik kita sehat. Ya. Kapan tergerak keimanan kita? Ini barangkali ketika Allah coba. Ketika kita sudah terbaring di rumah sakit, kita melihat nikmatnya orang berangkat ke masjid. Ya. Nikmatnya orang berlomba-lomba di saf pertama, ingin mendapatkan doanya malaikat, orang yang menanti ya dari satu salat ke salat berikutnya. Ini keimanan menggerakkannya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Ya, Allah ilhamkan kepadanya mencintai kebaikan. Ya. Ini harus kita akui. Ya. Asy-syarhu penjelasannya, al-imanu asyraful matalib, bahwasanya keimanan itu adalah semulia-mulia ya apa yang diinginkan, yang dicari ya oleh seseorang. Ya, tujuan yang paling utama ya apa yang dia tuntut dalam hidup ini yang harus dia cari. Al-iman asyraf al-matalib wa ajallul mawahib, dan semulia-mulia pemberian. Ya. Kita lihat bagaimana ya kesengsaraan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Orang-orang kafir yang Allah takdirkan dia mati di atas kekafirannya. Dia ingin menebus ya emas yang dia miliki seluas bumi dan yang semisalnya ya agar mereka terbebas dari siksa Allah, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menerima tebusan dari mereka. Bahkan Allah siksa mereka dan mereka termasuk orang-orang yang merugi. Wa 'azamul ahdaf, ya, seagung-agung tujuan adalah ya iman. Wa arfa'ul ghayat wa anbaluha, ya, tujuan yang paling tinggi dan mulia adalah ya, iman. Fal imanu yahya al-'abdu fabil imani yahya al-'abdu al-hayata at-tayyibata fi hayatihi ad-dunya. Dengan keimanan ini maka kehidupan seseorang akan menjadi baik ya dalam kehidupannya di dunia ini. Wa yafuzu yaumal qiyamati bi thawabillahil azimi wa na'imihil muqimi. Dan dia akan mendapatkan kemenangan yang hakiki, kemenangan yang sesungguhnya, yaitu pada hari kiamat
dengan ya pahala yang agung, yang besar, dan kenikmatan yang kekal, ya, tempat dia bertempat tinggal selama-lamanya, muqim. Ya ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa akan merasakan kematian. Wa innama kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ya. Ini. Hanyalah disempurnakan pahala kalian kapan? Pada hari kiamat. Ini jika dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar, barang siapa yang hindarkan, dijauhkan dari neraka, wa udkhilal jannah, dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, itulah kesuksesan yang sesungguhnya. Ya, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan kehidupan dunia ini adalah kesenangan yang menipu. Ya. Dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan orang-orang yang beriman kehidupan yang bahagia di dunia, terlebih lagi pahala yang melimpah di akhirat kelak. Dia selama-lamanya menikmati pahala tersebut, kenikmatan tersebut yang kekal selama-lamanya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat yang ke-97, Allah berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min." Nah, ini wa huwa mu'min. Ini ikatannya di sini. Barang siapa beramal saleh, ya, mengamalkan amalan saleh, baik laki-laki yang mukmin maupun ya perempuan yang mukminah, ya. Barang siapa yang melakukan amalan baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dia dalam keadaan beriman. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami akan memberikan padanya kehidupan yang baik. Ya. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan kata Allah tabaraka wa taala, kami akan memberikan ganjaran kepada mereka. Kami akan balas mereka dengan ganjaran sebaik-baik ganjaran, lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Ya, karena di antara nama Allah adalah Asy-Syakur. Allah memberikan ganjaran dan balasan yang berlipat ganda dari apa yang mereka kerjakan di dunia yang sebentar ini. Ya. Maka Allah berikan balasan yang berlipat ganda kepada mereka, balasan terbaik kepada mereka. Mala ainun ra'at. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, a'adattu li'ibadiyas salihin ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Aku peruntukkan bagi hamba-hambaku yang saleh, mereka-mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang tidak pernah terlihat oleh mata, terdengar oleh pendengaran manusia, dan tidak pernah terbetik dalam hati manusia. Betapa nikmatnya apa yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi orang-orang yang beriman kepadanya. Ini adalah syaratnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa thimarul imani wa atharuhul mubarakat 'alal 'abdi fi dunyahu wa akhirah wa ukhrahu fi dunyahu wa ukhrahu la tuhsa wa la tustaqsa. Dan buah-buah dari keimanan dan pengaruh bekas-bekas keimanan yang penuh dengan keberkahan bagi seorang hamba di dunia ini maupun nanti kelak di akhirat kelak, tidak ada seorang pun yang bisa menghitungnya. Buah dari keimanan tersebut. Sekalipun orang memaksakan dirinya untuk menghitung-hitung, memaksimalkan, tidak ada seorang pun yang sanggup untuk menghitung pengaruh dari buah keimanan
kepada seorang hamba itu. Bal inna kulla khairin yanaluhu al-'abdu fid dunya wal akhirah. Ya, bahkan seluruh kebaikan yang diperoleh oleh seorang hamba di dunia ini maupun di akhirat, wa kullan difa'i syarrin yatahaqqaqu lil 'abdi fid dunya wal akhirah fahu min thimaril iman wa atharihi al-'azimatil mubarakati. Ya, seluruh kebaikan-kebaikan, sesungguhnya setiap kebaikan yang diraih oleh seorang hamba di dunia maupun di akhirat dan terhindarkannya mereka dari keburukan, ya, itu tentunya terrealisasi bagi seorang hamba di dunia maupun di akhirat kelak, ya, fahuwa min thimaril iman, buah dari, ya, keimanan, ya, dan pengaruh dari keimanan yang sungguh teramat agung dan penuh dengan keberkahan. Berkah. Orang beriman itu mendatangkan keberkahan. Apa yang ditakuti dari orang-orang yang beriman? Ya, sehingga mereka dikucilkan, mereka dituduh, mereka, ya, disematkan kepadanya berbagai macam tuduhan. Nah, orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, ibarat air hujan memberikan manfaat kepada, ya, kehidupan manusia. Kalau orang beriman memberikan kehidupan bagi hati manusia, ya, maka kita pelihara keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jaga anugerah Allah Subhanahu wa taala yang agung ini. Wal imanu ajallul mawahib. Iman adalah semulia-mulia anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, wa a'zamul ataya. Ya, sebesar-besar pemberian, seagung-agung pemberian, wa akbarul minan. Ya, wa huwa minnatullah subhanahu wa ta'ala ala man sya'a min ibadihi. Anugerah yang paling agung kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena tentunya, ya, keimanan ini ada syarat-syaratnya, ya, ada rukun-rukunnya. Siapa yang betul-betul berusaha untuk merealisasikan, menerapkan rukun dan syarat-syaratnya, ya, maka dialah orang-orang yang senantiasa mendapatkan kecintaan kepada keimanan tersebut, menghiasi dirinya dengan keimanan tersebut. Ya, sebagaimana dalam surat Al-Hujurat ayat 7 hingga ayat yang ke-8 Allah berfirman, "Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman." Ya. Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yang kemudian menjadikan kalian cinta kepada keimanan, wa zayyanahu fi qulubikum, ya, dan menghiasinya, ya, di dalam hati-hati kalian. Seseorang mencintai keimanan, ya, Allah Subhanahu wa taala yang menjadikannya dia cinta kepada keimanan tersebut, menghiasi dalam hatinya. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan, dan kemudian menjadikan, ya, kepada kalian benci terhadap kekufuran, kefasikan dan juga kemaksiatan. Ulaika humur rasyidun, mereka lah orang-orang yang, ya, lurus pemahamannya, diberikan petunjuk, orang-orang yang lurus. Ya. Apa ayat selanjutnya? Fadlan minallahi wa ni'mah. Masya Allah. Inilah, ya, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, anugerah, kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alimun hakim, dan Allah Subhanahu wa taala maha alim, maha mengetahui, maha bijaksana. Ya. Kita lihat misalkan istri Fir'aun, dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Fir'aun kufur, ya, yang sampai saat sekarang ini disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, ditampakkan, ya, pagi dan petang api neraka,
Ini menunjukkan bahwasanya neraka Allah sudah ada saat sekarang ini. Bukan seperti yang digambarkan oleh orang-orang, itu ilustrasi saja agar menakut-nakuti orang. Ya. Aqidah Ahlus Sunnah menetapkan adanya neraka saat sekarang ini. Maka Fir'aun dihadapkan kepada siksa neraka pagi dan petang sampai kemudian ditegakkannya hari kiamat. Adkhilu ala Fir'aun asyaddal adzab. Masukkan Fir'aun ya ke dalam siksa yang teramat pedih. Dia tidak beriman, sedangkan istrinya ya, wa daraballahu mathalan lilladzina amanu imra'ata fir'aun idz qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini minal qaumidz zalimin. Apa doa istri Fir'aun? Ya, dia termasuk orang yang beriman. Ya. Dan berikanlah perumpamaan wa daraballahu mathalan lilladzina amanu imra'ata fir'aun. Ya, kepada orang-orang yang beriman berikan perumpamaan. Ya. Siapa? Istri Fir'aun. Idz qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah. Ya Rabbku, bangunkan ya aku rumah di sisi engkau di surga. Wa najjini min Fir'aun, selamatkan aku dari Fir'aun wa amali, dan perbuatannya yang keji, bengis. Ya, jahat, dia mengaku bahwa dirinya Allah Subhanahu wa taala. Adakah orang lebih kejam dan lebih bengis, lebih jahat daripada Fir'aun yang mengaku ana rabbukumul a'la? Ya. Wa najjini minal qaumidz zalimin, selamatkan aku dari orang-orang yang zalim. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kezaliman bagi dirinya, ya, bagi hamba-hambanya. Ya, orang-orang yang beriman senantiasa ya berusaha untuk menyelamatkan dirinya dari kezaliman. Karena kezaliman adalah zulumat yaumul qiyamah, kegelapan pada hari kiamat. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, wa yaqulu azza wa jal yamunnuna 'alaika an aslamu. Ya, mereka merasa berjasa kepada engkau wahai Muhammad. Yamunnuna 'alaika an aslamu, ya, merasa berjasa dengan apa? Dengan Islamnya mereka. Yamunnuna 'alaika an aslamu, qul, katakan wahai Muhammad kepadanya apa? La tamunnu 'alayya islamakum. Janganlah kamu merasa berjasa kepadaku dengan keislamanmu. Ya. Ini mengingatkan kepada kita apa yang kita lakukan ya, untuk diri kita, keluarga kita, dengan berusaha untuk istiqomah, kemudian masyarakat kita dalam rangka untuk tarbiyah dan tasfiyah, ini karena semata-mata anugerah dari Allah. Ya, orang banyak mengaku ya, ayo kita, ini perjuangan kita, dalam artian perjuangan ini dia membanggakan apa yang dia tempuh selama ini untuk menyebarkan agama Islam. Ya. Kalau kemudian kebanggaan untuk supaya dinilai oleh orang lain, ya semakin banyak misalkan golongannya, jumlahnya, bukan itu. Ya. Kita diperintahkan dakwah bukan untuk membangga-banggakan kemudian banyaknya perolehan ya, pengikut kita. Dakwah itu memerintahkan apa? Ya, tauhid. Mencegah yang syirik. Merintahkan kepada sunnah, mencegah yang bid'ah. Ya. Mengamalkan akhlak yang mulia. Nah, ini bukan kemudian dibangga-banggakan. Ini jelas dibantah di sini. Yamunnuna 'alaika aslamu qul la tamunnu 'alayya islamakum. Ya. Balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman in kuntum shadiqin. Ini diuji. Ya. Akan tetapi apa? Allah Subhanahu wa taala yang kemudian menganugerahkan, memberikan atas kalian ya keimanan tersebut, ya, an hadakum lil iman. Allah memberikan petunjuk kalian kepada keimanan in kuntum shadiqin, jika kalian benar-benar jujur. Ya. Kalau kita sanggup ya kemudian untuk ya mengajak orang lain, kemudian orang lain itu kemudian masuk Islam, semata-mata karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala, anugerah kepadanya, ya. Ya, bukan karena kita pandai untuk mengolah kata-kata mempengaruhi hatinya, tidak. Ya, Allah Subhanahu wa taala, siapa yang paling fasih kalau bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, beliau tetap berdakwah. Ya, beliau tetap menjaga
ya, agar bagaimana kemudian kaum muslimin di Madinah bisa membentuk ya negara Islam dengan bimbingan Nabi SAW mengedepankan dakwah tauhid, ya, merintahkan tauhid terlebih dahulu, memulai dakwah dengan tauhid, fokus dengan tauhid, ya, memahamkan kaum muslimin tentang hakikat peribadatan yang sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Agar menjauhi perbuatan syirik, kezaliman yang terbesar. Ya. Maka ini apabila benar-benar kalian jujur. Dalam surat Al-Hujurat ayat 17. Wa yaqulu azza wa jal, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Walakinnallaha yuzakki man yasha." Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu." Ya, ayat ini adalah potongan dari apa yang sudah kita bacakan, firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan." Ya. Kalau yang diserukan adalah orang-orang yang beriman, maka kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, "Ar'ilaha sam'ak." Camkan, pasang pendengaranmu. Imma khairun tu'maru bihi aw syarrun tunha anhu. Karena setelah ya firman Allah ya ayyuhalladzina amanu itu, ya, kalau bukan karena ada di situ kebaikan yang kalian diperintahkan untuk melakukannya sehingga kalian bahagia, atau ada larangan ya yang kalian dilarang melakukannya sehingga kalian selamat dari kebinasaan. Ya. Apa larangannya? La tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Wa may yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Dan barang siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan itu, dia akan memerintahkan kepada perbuatan keji dan mungkar. Ya. Walaula fadlullahi alaikum, kalaulah bukan karena keutamaan dari Allah atas kalian, wa rahmatu, dan rahmatnya, termasuk orang beramal. Ya. Orang masuk surga karena apa? Karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan di antara rahmat Allah itu, ya, Allah anugerahkan kepadanya kecintaan untuk beramal saleh. Ya, bagaimana kita pernah dengar ada seorang muslim mengatakan ya di negeri ini, ya, sebagai tokoh dia mengatakan bahwasanya Nabi SAW tidak masuk surga, ya, dengan amalnya. Ya. Maka kita katakan ini pemahaman terhadap ayat ini yang tidak, ya, dikembalikan kepada pemahaman salaf. Ya. Jadi kalaulah bukan karena keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya atas kalian, dan di antara rahmat Allah dijadikan seseorang itu apa? Berbuat, dia mencinta kepada amal salehnya, yang dengan amal tersebut dia masuk surga. Ya. Makanya firman Allah Subhanahu wa taala, "Tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun." Itulah jannah yang kamu, ya, kami wariskan kepadamu karena apa? Karena dahulu kalian beramal. Ya. Dan itu dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, seorang digerakkan hatinya untuk beramal. Makanya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Siang malam kita selalu berdoa, di sujud kita, ya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, keselamatan dunia akhirat, agar menjaga keimanan kita tetap di atas agama yang mulia ini, mempertahankan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau bukan karena keutamaan dan rahmat Allah atas kalian, ma zaka minkum min ahad, enggak ada yang bersih, ya, seorang pun di antara kalian abadan, selama-lamanya. Walakinnallaha yuzakki may yasha, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala membersihkan siapa yang dikehendakinya. Ya. Ya. Karena kita diperintahkan untuk selalu, ya, tazkiyatun nufus. Ada orang yang diberikan kecerdasan tapi tidak diberikan apa? Kebersihan hati. U'tu zakaan, ya. U'tu zakaan. Mereka itu diberikan zakat, kecerdasan,
sehingga bisa membuat ini membuat itu, tapi walam yu'tu zakaan, tapi mereka tidak diberikan kebersihan hati ini sehingga bisa menerima keimanan, menerima agama Islam ini. Maka tidak ada yang bersih seorang pun di antara kalian selama-lamanya. Tetapi Allah yuzakki may yasha. Allah mensucikan, membersihkan siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Maka kita diperintahkan untuk mentazkiyatun nufus, mensucikan jiwa kita ini. Qad aflaha man zakkaha. Telah beruntung orang yang membersihkan, mensucikan hatinya. Wa qad khaba man dassaha. Dan merugi orang yang mengotorinya. Nah itu. Wal ayat fi hadzal ma'na katsiratun, dan ayat yang terkait dengan permasalahan ini banyak sekali. Banyak sekali ayat-ayat yang berbicara tentang masalah ini. Maka para pendengar yang semoga dirahmati Allah tabaraka wa taala, mari kita selalu berusaha untuk melestarikan dan selalu menyirami keimanan kita ini, menyuburkan keimanan kita ini dengan majelis ilmu. Banyak orang yang merendahkan majelis ilmu. Bagaimana mungkin kemudian keimanannya menjadi segar kembali, mendapatkan penyegaran dari keimanannya kalau kemudian dia memperkerdil arti ilmu syar'i itu. Makanya ketika Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah rahmatan wasi'ah ketika menyebutkan apa yang wajib yang harus kita ketahui, yang wajib kita ketahui adalah ma'rifatullah. Mengenal Allah Subhanahu wa taala, wa ma'rifatu nabiyyi, dan mengenal nabinya sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah, dan mengenal agama Islam ini dengan dalil. Maka kita ketika membaca dalil-dalil tersebut berusaha untuk memahaminya, mengembalikan penafsirannya kepada para ulama tafsir. Karena banyak sekali ayat-ayat yang membahas tentang keimanan ini, tetapi barangkali ketika mendengar ayat tersebut tidak tergerak hati kita bagaimana untuk mengamalkannya. Bagaimana kita bisa berusaha untuk memahami ayat-ayat yang kita baca itu. Dalil-dalil yang dikemukakan tentang keimanan, bertambah dan berkurangnya keimanan seseorang. Karena dalam aqidah Ahlus Sunnah, al-iman yazidu bil-ta'ah wa yanqus bil-ma'siyah. Keimanan itu bertambah dengan ketaatan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkurang dengan kemaksiatan. Maka terkait dengan amalan seseorang, keyakinan seseorang, amalan lisan seseorang, ini terkait dengan keimanannya. Semuanya kembali kepada upaya seseorang untuk menjaga pengaruh-pengaruh dari keimanan ini. Tergerak hatinya untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala karena keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin akan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kata Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala, wa huwa yaqumu ala usulin azimah. Keimanan ini tegak di atas usulin azimah wa ususin matinah, di atas pondasi-pondasi yang agung dan juga kokoh. La qiyama lil imani illa 'alaiha. Tidak akan tegak keimanan itu kecuali akan dibangun di atasnya. La qiyama lil iman illa 'alaiha. Kecuali ada pondasi-pondasi yang kokoh ini, pilar-pilar yang dibangun sebelumnya yang kokoh ini. Fa inna
mathala hadhil usul, karena sesungguhnya permisalan ya pondasi-pondasi ini, asas-asas ini ma'al iman ya kamathalil asas lil bunyan. Ya. Pondasi-pondasi ini terhadap keimanan ya bagaikan pondasi suatu bangunan. Wal usulil asjar, demikian pula akar-akar yang kokoh ya. Akar serabut ya yang kokoh itu bagi sebuah pohon, atau akar yang betul-betul kokoh, akar tunggal yang ya menghujam kokoh ke dalam tanah ya, atau akar sebuah pohon. Wal usulil asjar kama yadullu lidzalika qaulullah azza wa jalla, seperti yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ibrahim ayat yang ke-24 hingga ke-25. Dalam surat Ibrahim ya, surat yang ke-14. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama. Masya Allah. Ya, tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Ini perumpamaan. Perumpamaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan banyak sekali dalam Al-Qur'an itu perumpamaan-perumpamaan. Ya, agar manusia ini bisa merenungkan maknanya. Ya. Tidakkah ya alam tara kaifa daraballahu mathalan, bagaimana Allah tabaraka wa taala memberikan perumpamaan ya, kalimatan thayyibah, kalimat thayyibah, kalimat yang indah, kalimat yang baik, syajaratin thayyibah, dia perumpamakan seperti syajarah thayyibah, pohon yang baik ya, asluha thabitun wa far'uha fis sama, di mana akarnya itu kokoh ya, menghujam ke dalam tanah, kokoh, sedangkan apa? Cabangnya itu wa far'uha fis sama, menjulang ke langit. Tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha, yang memberikan buah ya setiap saat ya, tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau pohon itu yang kokoh beda dengan yang keropos. Ya, kita tanam ya, ini gambaran yang mudah dicerna ya. Subhanallah ya. Kita misalkan menggali pohon apa? Ya, misalkan pohon manggis. Ya, tapi akarnya itu kita pangkas. Bagaimana bisa tumbuh? Bagaimana kemudian daunnya bisa menghijau, rantingnya bisa menjulang ke atas, atau bisa kemudian rimbun? Karena apa? Hilang, dipangkas akarnya itu, enggak ada. Jadi enggak setumbuh. Ya. Tetapi ketika pohon itu ya mengakar yang kuat, sehingga apa? Tumbuh dengan ya pertumbuhan yang dirawat, ya, maka apa? Dia memberikan buah. Ya, bisa untuk berteduh, banyak manfaatnya pohon tersebut. Demikian pula kalimat la ilaha illallah ya, yang memiliki rukun-rukun dan syarat-syarat yang harus senantiasa diperhatikan. Ya. Wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun, demikianlah Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan kepada manusia agar mereka itu mengingat, yatadhakkarun. Ya. Fahadha mathalun darabahu Allah Subhanahu wa taala li'ibadi. Inilah perumpamaan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Wada'ahum litta'ammulihi wattafakkuru fihi, agar ya apa? Agar Allah Subhanahu wa taala mengajak mereka itu untuk ta'ammul, merenungkan, tafakkur, ya, bertafakkur ya fi bayanil iman wa usulih, tentang apa? Penjelasan-penjelasan keimanan dan juga pokok-pokok keimanan itu. Landasan-landasan keimanan, wa ma yaqumu alaihi,
dan apa-apa yang dibangun di atas keimanan tersebut. Ya. Wa ma yatafarra'u anhu min furu'in, dan apa-apa yang kemudian menjadi cabang dari keimanan tersebut. Karena banyak sekali cabang-cabang keimanan sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Bukhari, diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Daud, ya, tentang cabang-cabang keimanan itu. Sampai sini pembahasan kita, sampai halaman ke-57. Insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang insyaallah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.